76。来，我们来开箱。把我的屠龙刀捅成这样。叶子杰，手机先放下来。没事，主任，我们都知道。你听我解释。掉。叶子杰，名字一样又怎样？现在想做什么就做什么。Di sebuah sekolah, seorang siswa membuat masalah. Sambil berlari, seorang guru mengejarnya. Siswa itu bernama Yun. Ada saja tingkah konyol yang ia lakukan. Ketika guru berada di kelas, ia meminum banyak minuman sekaligus dan membuatnya mual, lalu membuangnya ke dalam tas sahabatnya. Akibat hal itu, sahabatnya harus ke kamar mandi untuk membersihkan tas tersebut. Sambil merekam dengan ponselnya, mereka tanpa sengaja melihat seorang guru baru saja keluar dari toilet pria di sekolah itu. Karena takut viral, guru itu meminta Yun menghapus rekaman itu. Namun, sambil berlari, Yun menolak melakukannya. Saat di gerbang sekolah, ia langsung mengambil sebuah motor milik seorang kurir. Seorang siswi menghentikannya dengan mengambil kunci motor itu. Mereka pun bertukar. Yun memberi ponselnya sebagai jaminan, mengambil kunci, dan berlalu begitu saja. Saat sedang melihat ke belakang, Yun tanpa sadar menabrak sebuah mobil. Di dalam mobil itu terdapat kepala sekolah. Mereka berdua segera dilarikan untuk mendapat pertolongan. Di rumah sakit, sang guru memberitahu bahwa Yun akan terkena sanksi. Ia terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Namun, tanpa disengaja, seorang perawat datang dan salah memberi informasi. Ia mengatakan Yun mengidap penyakit berbahaya, dan umurnya tidak lama lagi. Mendengar hal itu, gurunya pun simpati pada Yun. Sesampainya di rumah, Yun dimarahi oleh bibinya karena ia kerap membuat masalah. Bibinya menanyakan apakah benar Yun sedang mengidap penyakit. Namun, Yun menjelaskan kalau itu adalah informasi yang keliru. Bibinya pun menyuruhnya untuk fokus pada ujian akhir dan harus masuk ke universitas negeri. Ponsel Yun dibawa oleh seorang siswi bernama Ani. Saat sedang belajar, ponsel itu mendapat banyak pemberitahuan. Keesokan paginya, Ani mengembalikan ponsel itu. Mengetahui ponselnya terkunci, Yun menanyakan perihal tersebut. Ani beralasan kalau semalam ia terganggu akibat pemberitahuan yang masuk, sehingga ia mencoba semua kata sandi untuk membukanya, dan tersenyum lalu pergi begitu saja.为什么手就会锁起来？巧，我原本想打回去说你手机不在身边。Sahabatnya pun datang dan menanyakan kondisi Yun. Apa benar ia mengidap suatu penyakit? Yun menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan meminta sahabatnya untuk merahasiakan hal tersebut. Mereka bekerja sama untuk meyakinkan para guru bahwa Yun benar-benar sakit. Melihat tingkah lakunya, Ani menaruh curiga. Dengan santainya, Yun menyantap segala makanan seolah tak menghiraukan kesehatannya. Melihat Yun yang kerap izin dari banyak pelajaran, membuat wali kelas mereka meminta agar Ani bersedia duduk di sebelahnya dan mengawasinya. Ia pun mengajukan keberatan, namun gurunya tidak menghiraukannya. 有件事想麻烦你帮忙。老师要我坐你旁边照顾你。他坐我旁边。要不然我坐你旁边好了。真的吗？耽误大家时间呢。来。 Saat berada di ruang kesehatan sekolah, Ani yang curiga bertanya pada Yun mengenai penyakit yang dialaminya. Yun dan sahabatnya dengan kompak mengarang sebuah cerita. Melihat Yun yang tak menjaga kesehatan, membuat Ani kesal dan merazia semua jajanan mereka. Keesokan harinya, Ani mulai membawa bekal dan memberikannya pada Yun. Namun, ia tak menyukainya. Ia berkata kalau makanan itu terasa hambar. Mendengar hal itu, Ani kesal dan meminta semua teman di kelas agar tak memberi bekal mereka padanya. Ani berusaha keras mencegah Yun untuk makan makanan yang tidak sehat. Bahkan ia memasang foto Yun di setiap pedagang,
agar tak melayaninya ketika ia datang membeli. Ani menyamar menjadi seorang kurir makanan demi mencegah Yun memesan makanan online. Dan semua hal itu ternyata adalah mimpi. Untuk memastikan keadaan, saat terbangun, ia meminta Ani untuk menamparnya. Hantaman itu membuat Yun pingsan dan seisi kelas menjadi hening sekaligus heran. 叶子姐有胃啊！玩够没？喜欢。你真的有胃癌吗？斌哥，唔使睇啦，全部都係咁樣啦。这里。这食物开始了。哎，你快点打我一下！你干嘛打他？我也不知道。要求可以跟老师说，老师也可以帮忙哦。 Saat istirahat, Yun meninggalkan sekolah. Ani menanyakan pada sahabatnya, namun sahabatnya pun tidak tahu keberadaannya. Ani yang khawatir mendatangi rumah Yun untuk memastikan. Di tengah derasnya hujan, Yun akhirnya pulang ke rumah. Ani segera meminta penjelasan. Karena tak ingin cerita, Ani pun marah. Yun yang tampak memiliki banyak masalah, menyuruh Ani untuk pulang. Keesokan harinya, Ani menunjukkan perubahan. Ia tak lagi perhatian pada Yun dan lebih memilih mengabaikannya. Saat pelajaran olahraga, tanpa disengaja, ada yang mendorong Ani dan membuat kakinya terluka. Melihat hal itu, Yun berinisiatif menggantikannya. Saat pertandingan sedang berlangsung, wajah Ani terlihat ragu. Dari belakang, tiba-tiba muncul seorang Yun. Melihat hal itu, Ani hanya tersenyum dan pergi mengobati lukanya. Tak disangka, Ani ternyata mengidap penyakit mematikan. Ani bersama ibunya mendengarkan perkataan sang dokter. Dokter berkata bahwa penyakit Ani dapat hilang, dan juga ada kemungkinan dapat merenggut nyawanya. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap penyakit itu segera sembuh. Selama beberapa hari, Ani tampak tidak masuk sekolah. Yun merasa galau. Ia merasa bahwa Ani masih marah padanya. Saat berada di kelas, Yun mendengar perkataan gurunya untuk mengantar suatu dokumen ke rumah Ani. Ketika sampai, di sana ada ayah dan ibunya. Mereka hendak makan malam, dan ibunya mengajak Yun untuk makan bersama. Percakapan di antara mereka sedikit canggung. Yun sempat gugup ketika ayah Ani memintanya untuk menunjukkan bekas operasi dari penyakit mematikan yang dideritanya. Untung saja Ani segera memotong pembicaraan itu. Yun merasa lega. Saat bersantai di teras, Ani menanyakan apakah Yun bisa menemaninya di akhir pekan. Dengan berharap dapat berkencan, Yun menerimanya. Dan ternyata Ani mengajak Yun untuk mengisi acara di sebuah rumah perawatan anak. Yun dengan wajah datar mengisi acara tersebut. Di sana ada juga Ani dan teman sekelas lainnya. Saat sedang santai, bibinya menanyakan apakah ia sudah memiliki rencana selesai ujian sekolah. Yun dengan percaya diri mengatakan bahwa ia dapat masuk universitas manapun yang ia inginkan. Ketika memeriksa kemungkinan lulus di komputer, ia mendapati bahwa nilainya di bawah rata-rata. Ia pun tak mempercayai hal itu. 你过2天有空吗？好啊。谢谢哥哥姐姐们的。啊，你都可以当医生了，我考上公立大学。 Mengetahui nilainya yang kurang bagus, Ani membantu Yun untuk belajar. Ia pun semangat dan belajar dengan giat. Setelah melalui beberapa minggu yang cukup berat, ternyata hasil ujian Yun masih rendah. Ia hampir putus asa dan mengunyah kertas dari buku pelajarannya. Agar Yun tetap semangat, Ani mengajaknya jalan-jalan di sebuah wahana akuarium. Di sana, Yun tampak kelelahan akibat kurang tidur setelah belajar. Ia pun tertidur di pangkuan Ani. Di perjalanan pulang, mereka pun semakin akrab. Hari kelulusan pun tiba. Yun teringat pada Ani dan mencarinya. Setelah melihat Ani, ia berniat mengungkapkan sesuatu. Awalnya ia ragu dan membuatnya salah tingkah. Setelah memberanikan diri, ia akhirnya mengungkapkan bahwa ia menyukai Ani. Namun, jawaban yang ia terima membuatnya tampak bingung. Ani memiliki sebuah keinginan. Dari dulu, ia ingin mengendarai sepeda motor. Namun karena takut, ia meminta Yun untuk menemaninya. Mereka akhirnya pergi berdua
menikmati waktu dan suasana saat itu.就考一下。第三日，不要动。等一下，安妮，你可不可以喜欢我？有病才喜欢你。那我18岁，我19岁了。你19岁了。哎，我觉得喂，你看前面，你看前面。那我会怕。怕什么？ Suatu pagi, Yun mengajak Ani untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, Yun mengakui kalau ia berbohong mengenai penyakit yang dimilikinya. Mendengar hal itu, Ani pun kecewa. Ia perlahan menjauh, tak ingin diganggu lagi. Karena nomornya diblokir, Yun meminta sahabatnya mengirim pesan kepada Ani. Di sana, sahabatnya mengakui kalau Yun berbohong agar ia tidak dikeluarkan dari sekolah. Melihat pesan itu, Ani memaafkannya dan mengajak Yun agar ia mengirim sebuah surat di sebuah pos yang berada di bawah laut. Tiba-tiba, Ani pingsan, dan ia segera dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan ia harus dirawat beberapa hari. Saat di rumah sakit, Yun datang menjenguknya. Mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain. Yun bertanya pada dokter mengenai penyakit Ani. Ia langsung patah hati dan sedih mendengar umur Ani tidak lama lagi. Ia berusaha mencari cara agar dapat membantu pengobatan. Bahkan, ia rela mendonorkan dirinya, tapi dokter berkata bahwa penyakit Ani tidak semudah itu. Ani teringat masa lalu, saat ia pertama kali menyadari keberadaan Yun. Di ingatannya, Yun adalah seorang yang usil, riang, dan juga baik. Keesokan harinya, Yun datang menjenguk Ani. Ia tidak melihatnya di kamarnya. Ani berada di sebuah ruangan, dan Yun mendatanginya. Mereka mengobrol hangat. Percakapan mereka membuat para penonton menangis. Ani berkata kalau ia sangat ingin melihat masa depan bersama Yun. Mereka pun menangis di ruangan itu. Sambil menatap sebuah kaca, terdengar nafas Ani terasa berat. Dan disitulah hari terakhir Ani. 我感觉好多了。想要夜唱不被查身份证。我开始很期待喜欢你。那以后。 Di suatu pagi, terlihat Yun turun dari sebuah bis. Ia hendak menuju rumah Ani. Di sana, Yun bertemu dengan ayah dan ibunya, yang mengajaknya makan bersama. Di tengah perbincangan, Yun meminta izin agar ia dipersilakan masuk ke kamar Ani. Di kamar itu, Yun meninggalkan kalimba kesayangannya. Lalu ia pergi menuju pos yang berada di bawah laut. Ia hendak mengirim surat kepada Ani. Ani meyakini kalau seseorang mengirim surat ke sana, maka ia dapat menyampaikan isi hatinya yang terpendam. Saat hendak pergi, di perjalanan, Yun teringat pada Ani. Ia menangis dan di dalam hati ia berkata bahwa Ani telah membuatnya semangat untuk menjalani hidup dan sangat merindukan Ani. 变成你，因为我很羡慕你。你知道吗？有时候我发现现在这样也不错。 不知道以后会不会是我想象中的以后，在也很好，好多了。那就好。我配偶栏也是你的名字。哎，作业上给你。人家跟我讲以后，我开始很期待以后。学长，我等下可以去叶子房间看看吗？ 出现，终于，我希望时间就停在那一刻，现在，也不是以后，是永远。 Film ini menghadirkan banyak hal menarik untuk dibicarakan, baik dari sisi cerita maupun penyajiannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini berhasil menyampaikan emosinya dengan baik? Silakan tinggalkan pendapat di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, serta subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.